Selamat pagi, Mas, Mbak, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Epipania Renta dengan NIM G00240112 dan saya dari kelompok B4 atau SGD 14. Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang anatomi. Jadi ada seorang pria 23 tahun, ada kasus pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ada gambarnya. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi penyusun artikulatio genu yang lengkap. Nah, artikulatio genu itu sendiri berhubungan dengan kasus yang tadi, artikulatio genu itu kan dia lutut. Nah, bisa dilihat di sini, lutut itu em, yang kita rasakan lutut tonjolannya itu adalah sebenarnya tulang patella. Nah, di sini patella kan. Terus yang di bagian atas ya femur. Terus di bawahnya ada dua tulang, ada tibia sama fibula. Nah, tibia sama fibula ini kan dia nanti akan ada pelekatannya juga kan. Tapi untuk nanti yang berhubungan dengan patella itu nanti tulang tibia, tulang fibulanya enggak. Terus nanti femur itu kan punya eh, ini kan epikondilus. Nah, ada yang lateral sama ada yang medial. Nah, itu juga kan melekat sama patella. Di sini bisa dilihat kalau patella sama femur itu namanya patellofemoral joint. Kalau di sini namanya tibiofemoral joint. Di sini bisa dilihat juga beberapa mungkin struktur-struktur penting lainnya seperti em, ada femur medial condylus, ada tibial medial condylus, dan tibial lateral condylus gitu. Dan kalau dilihat dari sini ada dilihat juga bisa dilihat dari yang sebelah sini itu namanya nanti tuh penggabungan kan sebenarnya tibia itu gak gabung sama patelanya. Tibianya itu penggabung sama femur. Nah, makanya namanya tibiofemoral, bukan patelotibial kan namanya tibiofemoral. Nah, di sini nanti gabungan itu namanya medial meniscus. Nah, terus nanti akan diikat oleh banyak ligamen-ligamen juga yang akan dijelaskan di poin berikutnya. Di sini akan di patella di atasnya itu akan diikat oleh tendon quadriceps femoris. Nih, penyusun masih di penyusun artikulatio genu juga ada gambar. Di sini mungkin lebih jelas. Kan ada di femur ada juga makanya musculus. Musculusnya namanya musculus articularis genus karena dia nyatu ke articulatio genus gitu kan. Nah, ini musculus quadriceps femoris yang ada juga. Nah, itu sudah ini juga. Nah, ini menghadap ke depan ya anterior berarti ada banyak sekali ligamen ligamen juga yang nanti akan dijelaskan. Kalau ini em, kebanyakan ini adalah bagian belakangnya. Nah, kalau bagian belakang kan ke depan patella, kalau belakang namanya poplitea. Masih berhubungan juga karena nanti ada bolongan, jadi ligamen yang ke depan itu ke belakang gitu arahnya. Ada namanya musculus popliteus. Nah, ini ya ada juga gambaran lainnya. Jadi artikulatio genu itu kan morfologinya ginglimus. Ada tiga artikulatio femoropatellaris. Yang tadi femoro berarti femur sama patella artikulatio meniscofemoralis dan artikulatio meniscotibialis. Nah, artikulatio femoropatellaris itu dibentuk oleh facies patellaris os femur dan facies articularis patella. Terus artikulatio meniscofemoralis itu disusun oleh condylus femoris dan meniscus medialis et lateralis. Tadi kan meniscus medialis itu ada di sini. Meniscus medialis ini kan. Aha, terus untuk yang artikulasi meniscotibialis itu oleh condylus tibiae. Condylus tibiae itu berarti kalau di sini epicondylus, kalau condylus itu di sini kan condylus tibiae ada lateral dan metalateral dan meniscus medialis et lateralis juga untuk artikulasi meniscotibialis. Untuk selanjutnya adalah
ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Seperti yang sudah tadi dijelaskan kan ligamentum itu kan banyak ya karena kan basically yang mikat patella-patella ini kan ligamentum-ligamentum. Jadi ada ligamentum kolateral medial, nih medial kolateral ligamen di sini yang di samping kan. Terus yang lateral juga ada, kolateral ya berarti yang arah lateral ligamentum patella. Kalau ligamentum patella itu ya yang ini, yang di ya ini ligamentum patella dan ada juga patella kan di sini. Ada juga ligamentum cruciatum anterius et posterius. Nah, di situ. Itu adalah untuk articulatio genu. Di sini artnya anterior ini yang mengikat juga di depan ada posterior cruciate ligament, ada juga cruciatum anterius dan posterius yang tadi saya sebutkan. Ini ada dua kan. Ini kalau dilihat ini kan tembus ke belakang nih ke bagian popliteal. Nah, ini dia. Bisa dilihat di sini yang posterior, di sini yang anterior. Terlihat jelas. Yang poin berikutnya adalah anatomi pada os femur. Os femur ini kan paha bagian atas. Dia tulangnya lumayan besar. Jadi femur itu dibagi jadi tiga. Regio kan, regio femur ada tiga. Ada epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Jadi kayak dibagi tiga gitu kan. Nah, bagian-bagian pentingnya di bagian sini tentunya namanya kaput. Kaput femoris. Di sini tulisannya head of femur. Kaput itu head. Nah, terus ada juga kolum femoris. Kolum itu neck. Di sini tulisannya neck itu kolum femoris. Terus ada juga kaput ini. Terus ada juga trochanter, trochanter mayor, ini trochanter mayor. Terus yang lebih kecilnya trochanter minor, ini greater trochanter itu yang mayor, lesser itu yang minor. Nah, terus yang menghubungkannya ini ada namanya nah ini namanya intertrochanter line karena antara dua trochanter ada linea namanya linea intertrochanterica. Nah, udah gitu di sini ada kan ini namanya caput femoris, ada juga fovea capitis femoris, itu yang lebih kecil lagi. Untuk di sini itu badannya namanya corpus femoris karena badannya. Nah, untuk di sini ada bangunan epicondylus kan. Nah, familiar seperti yang sebelumnya. Untuk yang di bagian medial namanya epicondylus medial dan untuk yang di lateral namanya epicondylus medial lateralis. Di sini fasies fasies poplitea seperti yang sudah tadi juga di patella dan poplitea dan ini kan nanti untuk patelanya. Nah, ini untuk em, bagian popliteanya. Di sini ada juga ada linea namanya linea aspera dan juga ada di sini ya tuberositas glutea. Ini untuk membedakan juga mana yang bagian kanan dan bagian kiri bisa dibedakan di sini karena kan ketika sudah tahu bagian depan dan belakang kita tahu yang medial dan lateral di mana. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.